Cerita novel romantis terbaru. Terjebak dendam sang mafia zalim. Bab 24. Memusnahkan para pengkhianat. Sadar atau tidak, tapi Jason terus berusaha memejam mata dan berkahir sukses ketika dengkuran halus terdengar. Pria itu sudah berhasil tertidur tanpa adanya bayang-bayang wajah Siva. Keesokan harinya, setelah malam itu dilalui dengan penuh bayangan Siva. Saat ini Jason sudah berada di kantor bisnisnya di Singapura. Teriakan suara dari bos mafia itu menggema ke penjuru kantor. Semua karyawan yang sedang bekerja harus menghentikan aktivitasnya ketika Jason berhenti di hadapan mereka semua dengan para pengawal yang sengaja dibawa pria itu dengan cukup banyak. "Kau tidak mendengarku, hah?" bentak Jason kepalang emosi. Seorang karyawan yang bernama Hugo itu menatap takut ke arah Jason karena ini kali pertamanya bertemu dengan sesosok manusia yang memiliki mata tajam dengan tubuh yang sangat gagah. "Maafkan saya Tuan," Hugo langsung mematung setelah dibentak oleh Jason. "Urus mereka Andrew. Aku ingin bertemu dengan orang-orang yang sudah berani berurusan denganku," ucapnya pada Andrew. Tepat pukul 8 waktu Singapura, semua anak buah Tuan Mafia dikerahkan menuju ke perusahaan besar milik Jason. Kali ini Jason tidak mentoleransi siapapun yang memberikan argumen, alasan, atau apapun itu. Apalagi ini sudah bukan masalah kecil tetapi masalah besar karena menyeret banyak nama. Berani mencari masalah dengan pria itu berarti harus berani juga mendapatkan resikonya. "Kalian semua naik ke lantai 20. Jangan ada yang berani melarikan diri ataupun bersembunyi di tempat lain." Suara dengan nada satu tingkat itu berasal dari Andrew. Kemudian Andrew menyusul tuannya menuju lantai paling atas. Orang-orang yang melakukan aksi korupsi sudah diamankan di sebuah ruangan yang dijaga ketat oleh para pengawal. Mereka semua saling menunjukkan ekspresi ketakutan setelah tahu siapa pemilik perusahaan tempat mereka bekerja. Bukankah itu Tuan Mafia dari negara Berlin? Aku sudah beberapa kali melihat beritanya di siaran televisi dengan kekayaan yang luar biasa, bisik salah satu dari mereka. "Sungguh jika aku tahu bahwa pemilik perusahaan ini adalah Tuan Jason, aku tidak akan mau mengambil dana perusahaan. Ini semua salahmu." Tunjuk ibu-ibu pada seorang laki-laki yang berusia sekitar 28 tahun. "Jangan menyalahkanku. Aku sendiri juga tidak ingin melakukan hal ini. Kalian sendirilah yang mengikuti jejakku," jawab laki-laki tersebut. "Diam," bentak Jason sudah tidak bisa menahan emosinya. "Berani sekali kalian semua melakukan korupsi di perusahaanku. Apa kalian sudah tidak sayang pada nyawa kalian? Hah? Cih." Jason berdecih lalu menatap tajam pada pria yang berusia 28 tahun itu. "Tembak dia," perintah Jason pada Mito. Mito mengarahkan senjatanya pada laki-laki tersebut. "Dan Tuan, maafkan saya. Saya salah, Tuan," ucapnya terbatas sambil memegangi lengannya yang tertembak satu peluru.
Itu hukuman untukmu karena sudah berani berurusan denganku. Kalian pikir uang yang kalian korupsi itu berjumlah sedikit? Hei, dana yang kalian ambil itu hampir menyentuh angka 1 miliar. Apa kalian masih waras sekarang? Hah. Murka pria itu, giginya berceletuk keras. Eksekusi mereka semua, setelah itu kembalikan mayatnya pada keluarganya. Buat berita bahwa mereka terbunuh ketika perusahaan dibobol oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Perintah Jason dengan kobaran api yang sudah berada di ubun-ubun. Baik, Tuan. Sesuai perintah saya akan melakukan tugas dari Anda. Semua pengawal langsung bergerak menyeret karyawan yang berjumlah 10 orang itu. Tidak. Maafkan saya Tuan. Tuan Jason. Tolong beri saya ampunan Tuan. Tuan, saya benar-benar minta maaf. Jeritan pilu dirasakan oleh ibu-ibu yang ikut dalam aksi korupsi tersebut. Tidak ada yang ingin berada di posisi antara hidup dan mati. Semua orang membutuhkan uang, selaganya butuh uang. Orang-orang itu pasti memiliki alasan hingga berani melakukan hal tersebut, tapi apapun alasannya, Jason tidak pernah mentoleransi seorang koruptor. Uang bukan segalanya bagi Jason, tetapi kejujuranlah yang diutamakan oleh pria itu. Setelah itu Jason meninggalkan ruangan tersebut dan berjalan menuju lift dengan emosi yang belum sepenuhnya redam. Ketika itu pria itu bertemu dengan Andril yang baru saja datang setelah mengurusi karyawan di lantai 1. Tuan Jason, Andril melihat raut amarah dari tuannya. Carikan aku wanita kelas atas Andril. Aku ingin bersenang-senang sekarang. Ujar Jason menekan setiap kalimatnya. Ini adalah bentuk dari pelampiasan yang dilakukan oleh Jason. Amarah tidak akan redam sebelum bergame dengan wanita. Walaupun permainan yang dilakukan oleh Jason termasuk tidak baik dan brutal, tetapi wanita manapun tetap menginginkannya. Setidaknya meskipun tidak bisa bersanding dengan Jason, tapi sudah pernah merasakan bagaimana kegagahannya yang panas. Baik Tuan. Dalam 10 menit akan ada wanita yang datang menemui Anda di apartemen. Tidak. Aku tidak ingin mengotori apartemenku. Sela pria itu. Aku tunggu di tempat biasanya. Lanjut Jason lalu menekan tombol lift menuju lantai 1. Pria itu meninggalkan Andril dan juga meninggalkan perintah. Tempat biasa yang Jason maksud adalah hotel bintang 5. Seperti inilah dunia Jason. Mafia, bisnis, dan juga tentang kebutuhan fisik. Jika saja sekarang ada Siva, sudah pasti Jason akan memanggilkannya supaya amarahnya cepat reda. Lanjut ke bab 25.